20 Mei. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul menjadi manusia istimewa. Ada doktrin yang mengatakan bahwa Tuhan menentukan mutlak segala sesuatu. Ya. Dalam hal ini Tuhan digambarkan sebagai pembuat skenario dari segala hal, termasuk bencana dan kejahatan. Mereka berkata sebagai pembelaannya bahwa itu adalah kebijaksanaan Tuhan. Itulah keadilannya, dan keadilan Tuhan itu di luar pengertian kita. Perlu kita ingat bahwa hukum-hukum yang Tuhan berikan adalah cermin dari pikiran, perasaan, dan kesucian Tuhan. Jadi semestinya kita bisa membaca, meraba kesucian Tuhan, ya. Karena kita adalah makhluk yang diciptakan segambar dengan Dia dan diberi kemampuan moral seperti Tuhan. Jadi jangan menggambarkan Tuhan sebagai pembuat skenario dari segala sesuatu, termasuk bencana dan kejahatan, dan neraka abadi bagi yang ditentukan untuk binasa. Kalau manusia berada pada posisi ditentukan mutlak, dan Tuhan juga memang demikian adanya, maka tentu manusia tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang bukan disebabkan olehnya. Adalah tidak adil kalau manusia harus bertanggung jawab atas apa yang tidak disebabkannya. Pandangan ini bisa mengarah seakan-akan Tuhan terlibat dalam semua kejadian dan mengerjakan semuanya, termasuk kejahatan. Kita percaya ada takdir mati, tetapi ada takdir hidup. Tetapi tidak mungkin, ya, segala sesuatu Tuhan yang menetapkan. Pasti ada bagian dari manusia untuk mengembangkan diri dan bertanggung jawab atas hidupnya. Tuhan Yesus mengatakan, hal duduk di sebelah kanan kiriku Bapa yang menentukan. Hal ini tergantung dari seberapa masing-masing orang dapat dipercayai atas kepercayaan yang diberikan Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 1-14 dijabarkan tentang perumpamaan yang dipaparkan Tuhan Yesus. Dari perumpamaan itu sulit mengatakan bahwa respon manusia dalam panggilan untuk menjadi umat pilihan tidak dibutuhkan. Respon kita tetap dibutuhkan. Perumpamaan dalam teks ini menunjukkan bahwa respon manusia memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi yang terpilih. Menjadi manusia pilihan tidak tergantung pada kedaulatan Tuhan saja, tetapi juga pilihan manusia itu sendiri. Perhatikan ayat 1 mengatakan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya banyak yang mendengar Injil Bapak Ibu, tetapi sayangnya tidak semua meresponinya dengan benar. Tanpa respon, maka Injil hanya menjadi berita kosong yang tidak berarti bagi kita, bagi siapapun. Injil atau perkataan Tuhan itulah yang akan menghakimi orang itu. Yohanes 12 ayat 48-49 mengatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku, tetapi Bapa yang mengutus aku.
Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh mau belajar Injil dan merespon Injil dengan benar, lalu tidak menjadi manusia istimewa, jangan salahkan Tuhan. Jangan berkata, saya tidak menjadi umat pilihan. Saya bukan pilihan. Saya manusia sampah yang tidak berarti karena Tuhan menentukan saya demikian. Ingat Bapak Ibu, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada original design. Jadi tanpa respon, maka Injil hanya menjadi berita kosong. Ingat ini. Perkataan Tuhan itulah yang menghakimi manusia. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita harus menyalahkan diri sendiri. Seseorang mau menerima Tuhan Yesus tetapi tidak menerima perkataannya. Itu tidak bisa. Justru penerimaan kepada Tuhan Yesus ditunjukkan dengan menerima perkataannya. Menerima perkataan Tuhan Yesus berarti mau belajar mengerti dan melakukannya. Mengerti dan melakukan perkataan Tuhan akan membuat seseorang menjadi manusia unggul dan istimewa. Inilah manusia yang terpilih. Orang yang tidak mengerti Injil, kualitas hidupnya pasti rendah dan kecerdasan emosinya rendah. Namun orang yang mengerti Injil, maka kecerdasan emosinya berbeda dan cara mengatur hidupnya juga berbeda. Maka di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14, Tuhan digambarkan sebagai seorang raja yang mengadakan pesta, mengundang tamu-tamu istimewa untuk menikmati jamuannya. Tetapi tamu-tamu istimewa yang diundang tidak datang. Kemudian raja itu memerintahkan untuk mengundang siapa saja yang bisa dijumpai. Maka banyaklah tamu-tamu undangan itu dalam pestanya. Tetapi ketika raja itu menjumpai seseorang yang tidak mengenakan pakaian pesta, raja itu mengusir tamu itu tersebut dan menghukumnya. Perumpamaan ini jelas maksudnya, yaitu Tuhan memanggil orang-orang untuk menjadi manusia pilihannya. Tetapi apakah orang-orang yang dipanggil itu menjadi manusia pilihan? Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa respon manusia tidak berarti. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.